Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kaisya Melia Putri dari UPTD SD Negeri 1 Giri Klopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Pohon Kesayangan Momo yang ditulis oleh Kak Lisma Laurel dengan ilustrator Kak Oktaviayo. Pohon Kesayangan Momo. Momo, si monyet punya pohon kesayangan. Pohon itu berada di tengah-tengah hutan. Setiap pagi, Momo selalu pergi ke sana. Ia akan bergelantungan, bermain, atau sekedar bermalas-malasan. Pokoknya di pohon itu, Momo tidak pernah bosan. Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangannya, ia selalu bernyanyi riang. La 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 la. Aku mau ke pohonku. Sesekali Momo menyapa teman-temannya. Momo memanglah monyet yang ramah. Halo Caca, ayo ikut aku ke pohonku. Ajak Momo kepada Caca, si ular sanca kembang. Temannya yang sedang meliuk-liuk di atas pohon kelapa, Caca mendesis. Shh, aku tidak suka pohonmu. Momo berkacak pinggang. Bagaimana bisa? Pohonnya punya banyak ranting. Pohon kesayangan Momo juga penuh dengan daun-daun rimbun. Shh, itu karena pohonmu wangi. Aku tidak suka berbau harum atau wewangian. Bibir Momo tersenyum. Itulah yang ia suka dari pohonnya. Baunya wangi, seperti aroma masakan manusia. Apalagi kalau Momo menekan batang pohonnya dengan ujung kuku. Wah, aroma harum bertambah semerbak. Pohon cengkehmu menakutkan bagiku. Caca melengos. Ia menggeliat mungkin akan menuju pucuk pohon kelapa. Tapi aku sangat suka dengan pohonku. Momo tertawa lalu meninggalkan Caca. Ia bertemu dengan Riri, si Nuri Maluku yang berwarna semerah darah. Halo Riri, kamu sedang apa? Riri menoleh. Ia sedang mengunyah biji-bijian, lalu berteriak. Jangan ke pohonmu, Momo. Momo berhenti melangkah. Ada apa dengan pohonku? Pohonmu terpilih dalam tradisi Sasi. Tradisi Sasi? Momo kembali bertanya. Riri mengepakkan sayapnya dan bersiap terbang. Kalau tidak percaya, ayo aku tunjukkan. Aku tadi tidak sengaja mendengar orang-orang Sabuai tengah membicarakan pohon cengkeh di tengah hutan. Momo langsung bergelantungan dan berlari dari satu pohon ke pohon lainnya dengan cepat. Tangan Momo sempat tergores ranting pohon, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera sampai di pohon cengkeh kesayangannya. Ternyata benar yang dikatakan oleh Riri. Orang-orang Sabuai telah berkumpul di sana. Mereka mengenakan karanunu, yaitu ikat kepala berwarna merah, yang disebut juga sebagai kain berang. Lalu, seorang manusia yang tubuhnya sedikit bungkuk menyilangkan kaki di dekat pohon Momo.
Ia membakar api yang berasal dari damar. Saya berdoa kepada Upu Lanite dan Tete nenek moyang kami agar menjaga hutan kami dan juga pohon-pohon ini. Ucapnya Upu Lanite yang berarti Tuhan, sementara Tete nenek moyang adalah kakek nenek leluhur pendahulu kita. Setelah itu, semua manusia yang terdiri dari laki-laki mulai menancapkan dahan pohon di sekitar pohon Momo. Mereka juga membalutkan kain berang. Momo ingin menangis. Ia sangat sedih. Ia tidak bisa lagi bergelantungan, bermain, dan bermalas-malasan di sana. Kenapa dari seluruh pohon yang ada di hutan ini, pohon kesayanganku yang harus terpilih dalam tradisi Sasi? Kata Momo. Itu karena pohonmu paling besar di sini. Pohon itu harus dijaga dan dilestarikan. Tapi kan aku tidak merusak pohonnya. Kalaupun ada ranting pohon yang patah, akibat aku suka bergelantungan, itu pun jumlahnya sangat sedikit. Ini hutan, Momo. Seluruh pohon di sini tidak benar-benar milik kita. Riri terbang lalu hinggap lebih dekat dengan Momo. Momo tidak menjawab. Ia mengusap air matanya. Monyet kecil itu sangat sedih. Itu semua karena tradisi Sasi. Tradisi yang tidak membolehkan mengambil apapun dari pohon cengkeh kesayangannya. Kalau sampai melanggar, ia akan dihukum. Bagi hewan-hewan yang mendiami hutan ini, mereka juga harus mematuhi hukum adat tersebut. Apabila melanggar, mereka tidak akan dihukum oleh manusia, melainkan akan dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Pernah suatu kali ada hewan yang melanggar, lalu hewan itu sakit perut. Ada pula yang menjadi demam dan terkena penyakit lainnya. Tapi Momo tidak mau sakit. Ia masih suka bergelantungan, bermain, dan bermalas-malasan walaupun bukan di pohon cengkeh kesayangannya. Sudahlah Momo, ayo kita cari pohon lain saja untuk bermain. Tersenyumlah. Riri menyemangati Momo. Momo tidak menjawab. Ia menyeka air matanya. Baiklah, aku akan datang setelah masa tradisi Sasi selesai. Sampai jumpa lagi pohon kesayanganku. Dengan langkah gontai, Momo mulai berjalan menjauhi pohon kesayangannya. Jauh dalam hatinya, ia sangat sedih. Namun, ia tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum adat tersebut. Mungkin dengan begitu, Momo bisa menjaga pohon kesayangannya dari jauh. Kelak ketika waktunya tiba, pohon itu akan jauh lebih besar dan lebih kuat. Cuma 6 bulan, Momo, atau paling lama 2 tahun. Riri membesarkan hati Momo. Tidak ada yang seperti pohon kesayanganku. Aku sudah sangat sayang dengan pohon itu. Aku tidak mau berganti pohon, serunya. Itulah kisah Momo, si monyet kecil dalam menjaga tradisi Sasi. Sekalipun tradisi itu mengikat pohon kesayangannya, untuk sementara waktu Momo tidak bisa bergelantungan, bermain, dan bermalas-malasan di sana. Momo tahu aturan harus dijaga agar alam tetap indah dan terawat. Sekian dongeng dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.